Desain presentation itu sendiri akan gue bagi menjadi 5 tahap. Jadi ini dari A sampai E. Mungkin tadi Tessa juga sempat bilang bahwa kadang-kadang tuh kita suka terburu-buru langsung develop di konten aja langsung. Jadi kayak oke, kira-kira slide-nya kayak gini nih. Padahal dari sebelum bikin slide itu sendiri ada beberapa tahap yang kita sebenarnya harus lakukan. Jadi di sini dari A sampai D itu adalah tahap-tahap yang menurut gue lumayan penting sebelum kita membuat a deck of slides. Yang pertama adalah determine your message. Mungkin exercise yang paling gampang untuk ya how to determine the real message of your presentation adalah imagine buat prompt yang gue kasih, kalian dibilang awalnya oke, punya 1 jam untuk mempresentasikan hal tersebut. Tapi tiba-tiba 5 menit sebelum meetingnya, terus dibilang lagi, ternyata Pak Jokowi ada meeting lain, kamu cuma punya 1 menit. Dan in that 1 minute, what is the message that you will bring to Pak Jokowi? That is your message. That is your real message. Sisanya itu cuma pendukung doang. It only helps you to explain the message. That is determining your message. Yang kedua adalah craft the storyline. Jadi, typically we always begin the presentation dengan rekomendasinya apa sih dari presentasi ini. Misalnya kalau gue pakai prompt yang kemarin adalah rekomendasinya pemerintah perlu melakukan atau memberikan bantuan kepada industri-industri tersebut. Sekarang pasti kalau misalnya kita udah bilang itu adalah message-nya, kita bilang ke Pak Jokowi, menurut saya dari semua analisis yang telah saya lakukan, perlu adanya dukungan dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah untuk 3 industri tersebut. Respon Pak Jokowi pasti satu, kenapa? Dan storyline adalah untuk menjawab kenapanya itu. Dan itu dia poin-poin yang kita harus bawa di dalam storyline. Kalau misalnya storyline yang nggak kuat, pada akhirnya at the end of the presentation, Pak Jokowi nggak mungkin yakin dengan, oke, saya nggak yakin sih kalau misalnya industri itu harus diberikan bantuan oleh pemerintah. Jadi a very strong storyline will help you to deliver your message. Move yang ketiga, yaitu write the introduction dan executive summary. Mungkin kalau buat slide yang teman-teman bikin cuma 2 slide, jadi nggak perlu executive summary karena it's short enough. Tapi bayangin kalau misalnya kita siapin untuk presentasi selama 1 jam, dan kita punya 20-30 slides. Yang paling penting adalah introduction dan executive summary. Sebenarnya di 20 slide itu, kalau kita condense jadi 1 slide, apa sih? Dan ada 3 elemen yang harus kita punya di dalam 1 slide, yaitu purpose, importance, dan preview. Purpose-nya adalah kenapa kita melakukan presentasi ini. Misalnya kita mau, yang tadi Tessa bilang, atau yang tadi Calvin bilang, memberikan informasi kepada Pak Jokowi, atau untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada industri-industri tersebut. Yang kedua adalah importance. Kenapa kita harus melakukan presentasi ini sekarang? Kenapa nggak minggu depan? Apa sih urgensinya dari presentasi ini? Dan yang ketiga adalah preview, yang which is sebenarnya mungkin semua orang bikin executive summary itu cuma previewnya. Oke, ada slide apa aja, ada informasi apa aja yang ada di dalam deck ini. Tapi terkadang the purpose dan the importance itself, kita lupa untuk masukin itu di executive summary. Yang D ini yang lumayan menarik. Kenapa? Karena mungkin kita nulis next step atau recommendations itu selalu di akhir. Dan biasanya kita bikin dulu awalnya, kita bikin dulu kontennya, terus baru oke, next step-nya apa ya kira-kira. Sebenarnya harusnya dibalik. Storyline kita, nanti konten kita itu harus ujungnya itu ke next step-nya atau ke recommendations-nya. Jadi konten itu adalah sesuatu yang di tengah-tengah dan kita kerjanya terakhir aja untuk nge-bridge the gap between the message that you want to bring dan the recommendations that you want to give. Jadi sebenarnya plan the ending itu harus kita lakukan sebelum kita membuat kontennya untuk make sure bahwa there's a good segue antara konten sama nanti recommendations-nya seperti apa. Jadi endingnya itu lebih bisa recommendations, bisa ask for agreement atau commitment, bisa juga with next steps. Baru setelah kita melakukan 4 step ini, kita develop kontennya. Tadi aku kayak miss di preview, tadi contoh konkret preview itu apa tadi? Oh, preview. Ya, jadi executive summary itu sendiri kebanyakan justru yang gue lihat, banyak executive summary itu justru cuma previewnya doang. Preview adalah, what is the summary of your slides? Maksudnya, di dalam deck ini, dalam 15-20 slide ini, itu tuh ada apa aja sih?
Mungkin analogi yang paling tepat adalah kalau misalnya kalian mau beli buku, terus lihat dulu di belakangnya, ya kan? Kayak sinopsis bukunya apa. Atau kalau misalnya mau nonton film, terus pasti ada sinopsisnya dulu. Preview is like a synopsis of your slides. Oke. Noted. Oke, gue move on dulu. Jadi ada a little exercise dari artikel yang kemarin. Ini adalah salah satu artikel yang gue kasih kemarin di email. Hopefully semuanya udah baca. Jadi kalau misalnya dari artikel ini, sebenarnya apa sih message dan storyline-nya? Gue langsung kasih jawabannya aja dan kita bisa discuss setelah itu, dan kalau misalnya ada yang mau komentar, disilakan. Jadi menurut gue, message-nya adalah yang ini. Transportation industry seeks rescue package to weather COVID-19 impacts. Tadi yang gue bilang, storyline itu adalah untuk menjawab kenapa message-nya itu seperti ini. Jadi kalau gue bisa summary dari apa yang ada di artikel tersebut, storyline-nya kira-kira seperti ini. Pertama, transportation industry had been declining since late February. Terus ada beberapa data-datanya, sea, aviation, land transportation, dan land logistic juga. Poin yang kedua, massive layoffs couldn't be avoided, especially in small companies. Dan yang ketiga, even for big companies, cash flow is only can be sustained for the next 1 or 2 months. Jadi harapannya dengan 3 storyline ini, kita dapat satu rekomendasi di mana transportation industry needs assistance to stay afloat. Teman-teman ada yang mau nanya gitu, misalnya storyline itu sebenarnya apa aja sih? Kita bisa nggak sih groupingin elemen-elemen yang ada di storyline? Bisa. Jadi sebenarnya 3 big buckets ini, transportation industry had been declining since late February, massive layoffs, dan cash flow, itu adalah conclusion-nya. Conclusion dari setiap big points. Yang ini adalah evidence. Dan yang terakhir adalah recommendation. Jadi storyline itu sendiri juga ada beberapa elemen yang kita harus punya. Conclusion, evidence, dan recommendation. Mungkin ini kurang ideal, kenapa? Karena di conclusion yang kedua dan yang ketiga, yang massive layoffs dan cash flow, itu nggak ada evidence-nya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, memang ideally setiap conclusion itu juga ada evidence-nya. Kenapa? Kalau misalnya kita bawa storyline ini misalnya ke Pak Jokowi atau ke kabinet, pasti pertanyaan mereka, tahu dari mana ada massive layoffs kalau di small companies? Kita harus bawa bukti atau evidence, dan itu nanti yang akan gue bahas di bagian chat. Ada nggak sih shortcut untuk bikin executive summary? Jawabannya ada. Kalau misalnya kita udah punya storyline yang kuat, sebenarnya kalau kita lihat, ini executive summary gue dari artikel tadi. 3 poin di tengah ini, itu sama persis sama storyline. Gue cuma copy paste and maybe minor word change doang. Tapi intinya, I think 90% sama. Yang beda cuma di 2 hal ini doang. Jadi sebenarnya, kalau misalnya kalian udah punya storyline yang cukup kuat, cukup deskriptif, punya 3 elemen tadi, conclusion, evidence, dan recommendation, kita tinggal nambahin yang 2 hal ini doang, yaitu introduction, yang COVID has impacted Indonesia's economy, especially in transportation industry, dan yang terakhir adalah recommendation-nya seperti apa. Jadi kita udah bahas dari A sampai D. Kita udah bahas determining your message, crafting the storyline, converting the storyline into introduction, and exit summary. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, tadi kan gue sempat bilang, untuk supporting the conclusion, perlu evidence. Yang tadi ada decline 50%, 75%, 100%, itu adalah kontennya, itu adalah the meat of your presentation, I would say. Sebenarnya cuma ada 2 tipe konten yang kita bisa lihat, yaitu either it's text or number. Dan sebenarnya dua-duanya ini akan membantu kalian untuk deliver your key message and support your storyline. Ciri-ciri penggunaan teks yang tepat di konten adalah teks itu harus explain the structure of complex presentation. Kalau misalnya teksnya di sana just because they need text, I don't think that's an effective use of text. Mungkin aja bisa aja as simple as kita taruh aja satu gambar di slide itu. Nggak perlu ada teksnya sama sekali. Make sure all your text has a purpose. Jadi itu untuk either structure complex presentation atau reinforce sets of ideas. Mungkin masih bingung, masih nggak kebayang kayak gimana, tapi in the following slides, I'll give you an exact example how this happened in real life. Again, super underrated, tapi
orang-orang tuh suka lupa sebenarnya teks itu right size-nya apa. The bigger the text, sebenarnya nggak akan ada yang komplain, kok teksnya kegedean. Gue nggak pernah dengar ada hal itu di presentasi gitu. Tapi mereka selalu bilang, Kak, nggak bisa ngelihat nih teksnya kekecilan, atau kepanjangan, atau ada typo. These are the three things yang paling penting. Hopefully di presentasi gue nggak ada typo. That will be funny. Kalau buat number, sebenarnya number itu fungsinya buat apa? Itu untuk explain your data into insights easily. Jadi hopefully, kenapa sih kita harus taruh number di dalam slide? Karena, dan gimana penggunaannya efektif. Kalau misalnya kita cuma copy paste Excel table doang, terus jadi number, terus taruh di slide, that will not be effective at all. Orang-orang juga harus ngitung sendiri, and it's only information, it's not an insights. Make sure your slides always projecting insights, not only information.